Nah, ini adalah salah satu firman Tuhan yang ingin kakak sharing dulu. Nah, ya, oke. Nah, ini dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat ke-7, mungkin kakak mau baca dari dua versi, terjemahan baru dengan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, di sini konteksnya tentunya tentang pokok anggur di Yohanes 15, ya. Akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya, itu di ayat pertama. Dan ini tiba di ayat 7, ternyata Tuhan Yesus bicara mengenai doa, ya. Bicara mengenai doa. Nah, di sini ayat 7 disampaikan seperti ini atau dikatakan seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, ada dua syarat yang bisa memenuhi apakah doa kita ini bisa Tuhan jawab atau tidak. Yang pertama adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Itu adalah yang pertama, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kita tinggal di dalam Tuhan. Nanti saya akan sampaikan apa sih pengertiannya tinggal di dalam Tuhan itu. Dan yang kedua adalah firman-Ku. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Maka setelah itu kita dapat meminta apa saja yang kita kehendaki. Dan janji Tuhan di sini juga disampaikan bahwa kita akan menerima apa yang kita doakan. Nah, pertama kita mau bahas dulu tentang apa sih pengertian tinggal di dalam aku ini. Jadi beberapa hari ini, tentunya ketika Irin sampaikan seperti itu minggu yang lalu, kakak langsung ingat ayat ini, Irin. Ya, kakak langsung ingat ayat ini tentang kita yang tinggal di dalam Tuhan. Gambarannya seperti apa sih mengenai tinggal di dalam Tuhan ini? Hal yang sederhana yang bisa kakak kasih contoh tentang tinggal di dalam Tuhan itu adalah kakak lagi tinggal dalam satu rumah. Itu menggambarkan tinggal di dalam satu rumah, ada dua orang di dalamnya. Nah, katakanlah konteks ini kakak dengan Kak Juli, ya, kakak dengan Kak Juli tinggal di dalam satu rumah. Nah, biasanya karena kami sudah menikah, apa yang biasanya dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah yang tinggal di dalam satu rumah? Banyak hal tentunya. Mereka bisa makan bersama-sama, ya kan? Mereka bisa ngobrol bareng juga. Bahkan tadi juga kami sempetin untuk sebelum ibadah kami sempetin untuk nyuci baju bareng-bareng gitu. Sekalipun yang jemurnya tetap Ibu Najara, karena kakak harus siapin untuk Zoom ini, ya. Nanti Kak Juli sebentar lagi join. Biasa ibu lagi prepare dulu, ya. Nah, jadi gambaran tinggal itu seperti dua pribadi atau bisa lebih, ya, dua pribadi, karena ini kamu dan aku, berarti minimal ada dua, tapi sebenarnya bisa lebih dari itu. Nah, jadi karena ada dua pribadi yang tinggal dalam satu rumah, rumah yang sama, mereka bisa melakukan banyak hal. Mereka bisa ngobrol bareng-bareng, nyuci baju, terus bisa sharing bareng-bareng. Dan karena kami sudah menikah, kami juga tidur di kasur yang sama bareng-bareng juga, gitu. Jadi semuanya itu bicara mengenai apa? Semuanya bicara mengenai relationship, bicara mengenai sebuah hubungan. Nah, jadi karena kami sering kali ketemu, sering kali bersekutu, sering kali membangun hubungan, gambaran ini tuh ingin Tuhan terapkan di dalam gambaran rohaninya, yaitu gambaran di dalam konteks berdoa. Nah, berdoa itulah seperti dua orang pribadi yang tinggal di dalam satu rumah, di mana hari lepas hari mereka saling membangun hubungan. Hari lepas hari mereka saling berbicara, mereka saling mengutarakan isi hatinya, mereka juga bisa saling
ya apapun juga yang bisa mereka kerjakan gitu. Nah, Tuhan dengan kita tuh inginnya juga seperti itu. Jadi irinnya pertama kita bisa datang kepada Tuhan itu memang ya kita datang kepada Tuhan itu apa adanya. Sama seperti kakak kalau udah di dalam satu rumah apalagi pernikahan, kami udah tahu kelemahan kami masing-masing apa, kekuatan kami masing-masing apa, jelek-jeleknya kami udah tahu gitu ya. Semuanya terbuka gitu. Semuanya udah terbuka. Nah, demikian juga hal pertama yang ingin Tuhan ajarkan di hari ini ya, waktu kita berdoa, waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, ya kita bisa datang kepada Tuhan apa adanya. Karena apa? Karena sesungguhnya kita sudah dilayakkan oleh darah anak domba Allah itu. Nah, hanya ketika kita di dalam berdoa ini, kita tidak sedang membangun metode, ya. Nah, kalau ingin kakak sharing, ini coba ya, coba perhatikan di sini. Nah, perhatikan yang ini, slide yang ini ya. Yang pertama itu kalau kita bicara mengenai doa, itu kita sedang tidak bicara mengenai metode, tapi kita bicara mengenai hubungan, bicara mengenai satu relationship. Jadi sebuah doa itu lahir dari hubungan yang hidup bersama dengan Tuhan, bukan dari sebuah metode. Karena ketika kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan sedang tidak mengajar kita sebuah metode langkah-langkah berdoa, 7 langkah untuk berdoa, 8 langkah berdoa supaya dijawab oleh Tuhan. Kita tidak diajarkan seperti itu, Irin. Tapi kita diajarkan untuk membangun satu hubungan yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kira-kira menurut Irin, jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya Irin ya, karena Irin nanya, kira-kira kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, apakah kita bisa menemukan atau mengerti atau mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Coba menurut Irin gimana? Gimana Bang tadi? Nah, ini ya, kakak dengan Kak Juli tinggal dalam satu rumah yang sama. Nah, sama seperti mungkin Irin dengan Jojo, dengan Villa tinggal dalam satu rumah yang sama. Kira-kira menurut Irin bisa tahu nggak apa yang menjadi keinginan Jojo, apa yang menjadi keinginan Villa, atau sebaliknya? Karena kalau di dalam kehidupan rumah tangga kami, kakak bisa tahu apa yang menjadi keinginan Kak Juli. Demikian juga Kak Juli juga bisa tahu apa yang menjadi keinginan kakak. Nah, kalau di dalam konteks rohani kan itu bicara mengenai apa sih yang menjadi kehendak Tuhan buat saya. Benar nggak Irin? Ya kan? Nah, kakak percayalah melalui hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Irin juga pasti akan menjawab, ya, oh tentu dong Kak, kita bisa mengenal atau kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Bukan hanya soal jodoh aja, tapi buat konteks pokok-pokok doa yang lain. Setuju nggak Irin? Iya. Setuju ya? Jadi, karena apa? Karena kita sedang membangun hubungan yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bukan satu metode. Ingat loh, apa bedanya agama dengan satu relationship? Apa bedanya agama dengan satu hubungan? Kalau agama, cukup tahu mana yang baik dan mana yang jahat, itu udah cukup gitu. Tapi kalau kita bicara mengenai hubungan, kita tuh bisa tahu apa yang menjadi isi hati. Apa yang menjadi isi hati Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang menjadi maunya Tuhan? Gitu. Nah, ini kan sebenarnya sering kali kita dengar, hanya secara praktis bagaimana, Kak? Karena kan kita dengan Tuhan itu hidup bukan karena melihat, tapi kita berjalan dengan iman, ya kan? Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan sediakan Alkitabnya buat kita. Tuhan sediakan buku yang tertulis atau firman yang tertulis. Nah, masuk poin yang kedua, kakak tulis di sini, kehendak Tuhan itu adalah firman-Nya.
Jadi bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan, bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan buat saya, buat masa depan saya, buat kuliah saya, buat jodoh saya, pasangan hidup saya. Tentu semuanya Tuhan sediakan melalui firman Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan informasi yang valid di luar firman Tuhan. Setuju ya Irin ya? Karena semuanya sudah disediakan. Nah, kalau kakak dengan Kak Juli secara fisik kami bisa bertemu mungkin tanpa ada buku catatan, tanpa ada Alkitab, karena kami langsung bertemu. Tapi bukan berarti sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan, bukan berarti dia tidak ada. Tuhan sangat-sangat real, dia sangat-sangat nyata sekali. Hanya melalui Alkitabnya lah, melalui firman Tuhannya lah kita bisa mengenal siapa Tuhan itu, apa menjadi kehendaknya. Nah, makanya tidak ada cara lain bagaimana kita bisa mengenal siapa Tuhan selain kita tekun membaca firman Tuhan, selain kita tekun membaca Alkitab itu sendiri. Nah, masalahnya di sini kita timbul gitu. Kita banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjauhkan diri untuk membaca firman Tuhan. Apalagi di tengah-tengah zaman seperti saat ini. Sosial media di mana-mana, teknologi di mana-mana. Nah, apakah kita masih mau memprioritaskan atau mau tetap menjaga hubungan kita bersama-sama dengan firman Tuhan atau tidak? Karena menurut kakak, kita bukan hanya membangun hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa, tapi kita juga perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Ini kita perlu tahu. Jadi kita nggak cukup untuk berdoa, menyampaikan isi hati kita, menyampaikan permohonan kita, menyampaikan syafaat kita, menyampaikan apapun juga kepada Tuhan. Itu bagus. Tapi kita juga perlu untuk membangun kehidupan kita melalui firman-Nya. Jadi kita dengan firman Tuhan itu mengalami satu kesatuan. Sehingga apa yang diinginkan firman Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Karena kalau kita bersekutu dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi hidup di dalam kita. Kuncinya adalah ini, unity atau satu kesatuan dengan Tuhan. Makanya kalau kakak lihat dari terjemahan lainnya nih ya, dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sini kata tinggal bersama-sama dengan Tuhan itu di sini ditulisnya nih, apabila kalian tetap bersatu dengan aku. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi ada satu kesatuan, ada unity. Jadi bukan hanya relationship yang dibangun, tapi ada unity, ada satu kesatuan yang dibangun. Yaitu dibangun melalui apa? Dibangun melalui firman Tuhan. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan itu bukan hanya dari doa saja, tapi membangun hubungan dengan Tuhan juga melalui firman-Nya. Kalau kami berdua selalu menambahkan worship atau penyembahan di dalam persekutuan kami bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sebelum kami berdoa, sebelum kami membaca firman Tuhan, kami selalu mengawalinya dengan worship. Kami mengawalinya dengan pujian penyembahan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam pintu gerbangnya melalui apa? Nyanyian syukur. Kita melalui puji-pujian. Dan biasanya kami menambahkan hal itu. Baru kami membangun hubungan di dalam doa dan kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, jadi kehendak Tuhan ini sifatnya sangat universal, karena kalau kita lihat di sini, kalau kakak tulis, tidak ada cara lain untuk mengetahui kehendak Tuhan selain melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab. Tapi di sini adalah masih firman yang logos. Logos itu artinya apa? Firman yang masih tertulis. Jadi setiap orang kita masih bisa baca. Dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman yang sifatnya tertulis, ditulis oleh manusia yang diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus memberikan inspirasi sehingga mereka bisa menulis. Tapi ingat ini Irin,
ketika kita berdoa, ada bagian yang ketiga, yaitu ini, firman rema. Nah, firman rema ini adalah kehendaknya untuk kita saat ini. Nah, kalau dihubungkan tentang jodoh, ini cocok banget, Irin. Sangat cocok. Untuk kuliah juga, ini cocok banget. Karena ini sifatnya firman yang rema. Firman rema itu sebenarnya berasal dari firman yang logos, firman yang tertulis. Hanya ketika kita berdoa kepada Tuhan, di sini kita mendengar suara Tuhan. Nah, ketika kita mendengar suara Tuhan, biasanya Tuhan berbicara sesuai dengan firman yang tertulis, yaitu firman logos. Firman logos ini atau firman yang tertulis ini. Makanya kita akan mengalami kesulitan untuk mendengar suara Tuhan atau mendengar firman rema kalau kita belum mengetahui apa itu firman yang tertulis. Karena firman rema ini itu berasal dari firman logos, firman yang tertulis. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, pasti Tuhan akan berbicara secara spesifik. Nah ini, kalau Irin bertanya, katakanlah soal jodoh, apakah saya sudah siap Tuhan untuk membangun hubungan dengan pria lain? Apakah pria itu adalah pria yang memang Tuhan kehendaki untuk saya kelak membangun rumah tangga di masa yang akan datang? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu berasal dari firman rema ini. Jadi Tuhan akan berbicara secara spesifik di dalam pertanyaan-pertanyaan kita mengenai kondisi atau situasi yang sedang kita alami saat ini. Karena katakanlah kita pengen tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu. Mengenai kuliah saya, atau nanti mungkin setelah kuliah mengenai pekerjaan saya ke depannya di mana gitu. Sama seperti Vila waktu kemarin, nanti saya kuliahnya di mana. Nah, itu adalah firman rema yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, mungkin sampai 3 poin ini kakak harap tidak terlampau ini ya, mumet gitu. Nah, firman rema ini di sini kakak tulis juga, kita perlu melatih kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan dalam hal ini. Jadi memang ini perlu latihan, perlu latihan. Kalau orang-orang yang profetik, mereka seringkali seringkali mendengar soal ini, tentang kepekaan mendengar suara Tuhan. Orang-orang yang bicara soal kenabian, orang-orang yang profetis gitu ya, mereka seringkali bersentuhan dengan hal yang firman rema ini. Karena mereka dilatih untuk bisa mendengar suara Tuhan. Nah, apakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Jawabannya adalah bisa. Di Yohanes 10 dikatakan, domba-dombaku mengenal suaraku, ya, kata Tuhan Yesus. Jadi bukanlah satu kesulitan, cuma kita perlu melatihnya, perlu melatih indera rohani kita. Nah, sampai sekarang juga kakak masih melatihnya, Kak Juli juga masih melatihnya untuk mendengar suara Tuhan. Nah, hal ini, kalau firman rema ini, kalau kita hubungkan dengan secara profetis, itu macam-macam. Bisa melalui penglihatan, vision, bisa melalui nubuatan, bisa juga melalui dream, mimpi, gitu ya. Nah, ini nanti mungkin konteksnya secara khusus kita bahas di waktu yang lain. Tapi setidaknya, kalau kakak biasanya langsung dapat suara rema. Jadi waktu itu kakak kesaksian sedikit ya, setiap kali kakak sakit, apapun itu kondisinya, katakanlah sakit itu udah berlangsung sekian lama, kakak udah minum obat, kakak udah segala sesuatu udah kakak lakukan, segala sesuatu udah kakak kerjakan gitu ya, tapi tidak membuahkan hasil. Nah, tiba-tiba seringkali yang kakak alami, Tuhan berbicara melalui firman rema ini. Jadi dia ingatkan di dalam hati kakak satu kutipan ayat firman Tuhan yang pernah kakak baca, dan itu terekam di dalam ingatan kakak, dan kakak langsung mengetahui dengan jelas bahwa itu adalah suara Tuhan.
karena itu sesuai dengan firman logos, firman yang tertulis. Jadi kakak sering ngalamin hal-hal ini gitu. Kakak mengalami kesulitan, seringkali firman rema yang Tuhan sampaikan kepada kakak. Kak Juli mungkin beda lagi, cara-caranya beda lagi, ya. Nah, itu ya, Irin ya. Nah, kakak harap di sini nih poin yang ketiga ini Irin. Firman rema ini yang perlu mungkin Irin dan teman-teman yang lain latih. Cuma poin yang kedua, firman logos Alkitab yang tertulis ini mau nggak mau kita harus tekun membacanya. Karena Roh Kudus akan berbicara melalui firman dari Alkitab yang tertulis itu. Tidak akan jauh dari situ dan tidak akan keluar dari situ. Tandanya ketika kita bisa mendengar firman Tuhan atau suara firman Tuhan ini, ada damai sejahtera di dalam hati kita dan ada hidup gitu, yang ada kehidupan yang kita bisa rasakan gitu. Ada kehidupan, ada semangat, ada kekuatan, itu ciri-cirinya seperti itu. Nah, kalau tidak ada damai sejahtera, bisa dipastikan bahwa itu bukan suara dari Tuhan. Pertama, Irin harus tahu, mulai peka dari firman logos itu. Makanya kakak selalu berulang-ulang, jangan sampai kita menjauhkan diri dari pembacaan perenungan kita kepada firman Tuhan ini. Katriani juga sering mendorong kita, anak-anak remaja, untuk terus membangun hubungan yang intim bersama-sama dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa, dan melalui yang lainnya. Jadi yang ini, poin yang ketiga ini, Irin, memang harus dilatih. Tapi lama-kelamaan nanti akan semakin tajam. Semakin tajam. Pendengarannya akan dipertajam. Penglihatannya juga akan dipertajam. Gitu. Cuma, kalau kita belum masuk ke level yang ketiga, setidaknya level yang kedua, firman Tuhan yang bersifat Alkitab yang tertulis, ketika kita baca, tiba-tiba firman itu, orang bilang, loncat gitu. Oh, itu ternyata firman Tuhan, dan kita terbuka, mata hati kita terbuka, kita melihat sesuatu yang mungkin kita sering baca Alkitab, baca ayat itu, tapi waktu kita baca, pagi itu kita baca, itu kok bisa bisa memberikan jawaban atas permasalahan, atas kondisi yang sedang kita alami, gitu. Karena kalau kita sangkut pautkan, katakanlah contoh ya Irinnya tentang jodoh nih misalnya, Irin tanyakan, atau pokok-pokok doa yang lain. Setelah kita bisa mendengar suara Tuhan, setelah kita mengetahui apa kehendak Tuhan, nanti itu setelah itunya yang lebih penting juga, yang nggak jauh lebih pentingnya. Karena setelah ini kita akan berhadapan langsung dengan dunia nyata. Artinya apa? Kira-kira siapa nih pria atau laki-laki yang dimana nanti saya akan menjadikan dia adalah pria yang istimewa, secara khusus nanti saya akan membangun hubungan dengan itu. Nah, itu kan beda lagi gitu, konteksnya beda lagi. Setelah itu kita perlu juga penjelasan yang sangat-sangat pribadi juga. Bagaimana soal nilai-nilai? Apakah orang yang sedang saya bangun hubungannya ini, yang sedang dekat dengan saya ini, memiliki nilai firman Tuhan, nilai kerajaan Allah yang sama dengan saya atau tidak? Jadi bukan hanya sekedar dia adalah seiman, dia sudah lahir baru, apakah memang dia punya kerinduan untuk membawa saya semakin dekat kepada Tuhan atau tidak? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang lainnya akan muncul setelah itu gitu, Irin. Sama seperti yang kakak alami dengan Kak Juli juga seperti itu. Kita belum bicara mengenai hal-hal yang jauh lebih lagi. Apakah nanti tanggal sekian itu adalah waktu yang tepat untuk kami menikah atau belum? Wah, itu jauh lagi. Gitu. Cuma untuk saat ini, yang ini dulu yang dilatih, ya, mendengar peka akan suara Tuhan. Nah, tentunya yang keempat ini yang nggak jauh lebih penting juga, yaitu kita harus menyediakan waktu khusus untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Jadi
hampiri Tuhan dalam waktu yang sudah kita tentukan dan tepati itu. Jadi kita mau nggak mau nih Irin ya, kita harus menyediakan waktu yang khusus. Apakah mau pagi hari? Kalau kakak dengan Kak Juli, kalau sempat di pagi hari, kami lakukan pagi hari untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam worship, di dalam berdoa, di dalam membaca firman Tuhan. Kalau kami sempat pagi hari, kami lakukan pagi hari. Beberapa waktu yang lalu kami sempatkan untuk di pagi hari. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, kami ambil waktu di malam hari. Setelah semuanya beres, kami mengambil waktu untuk berdoa dan tidak ada perbedaan ya, apakah di pagi hari dengan apakah di malam hari, itu tidak ada perbedaan karena kita datang kepada Tuhan yang sama. Nah, mungkin kalian juga punya waktu-waktu yang berbeda dengan kami. Nah, itu disesuaikan. Jadi waktu ini perlu. Waktu ini sangat-sangat perlu dan begitu penting sekali. Karena di tengah semua kesibukan kita bisa tanda kutip memisahkan waktu yang 24 jam itu hanya dalam satu atau katakanlah 1 jam, 1 jam setengah. Kalau kami memang hitungannya gitu, kadang 1 jam, kadang kalau lebih lama dari itu, kadang lebih sebentar dari itu juga. Hanya ada waktunya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita tidak bolong-bolong gitu istilahnya. Ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yaitu. Jadi keempat hal ini dulu yang mungkin perlu kita ketahui, ya, mungkin perlu kita ketahui. Dan boleh satu lagi yang terakhir. Yang terakhir adalah ini Irin, ya. Nah ini, yang pertanyaan Irin soal roh, jiwa, dan tubuh. Ini kakak ambil dari Ibrani 4 ayat yang ke-12. Nah, tapi kakak ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nanti mungkin yang lainnya bisa dilihat dari terjemahan baru. Di sini dikatakan perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat. Atau firman Allah itu perkataan yang hidup dan kuat. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia. Nah, jadi melalui firman Tuhan ini kita tahu akan keampuhan dari pedang firman Tuhan itu. Di sini penulis Ibrani menggambarkan ada sendi-sendi, ada sumsum. Jadi kalau bedanya apa? Katakanlah ini tulang, di bagian luarnya itu ada sendi-sendi, tapi sumsum itu melekat di bagian dalam dari tulang-tulang itu. Nah, ada beberapa katakanlah kalau pisau medis untuk memisahkan itu agak kesulitan. Untuk memisahkan sumsum dengan sendi-sendi itu akan mengalami kesulitan. Tapi di sini berbeda. Ada satu pedang, yaitu pedang firman Tuhan, pedang yang bermata dua, itu bisa menembus. Tapi yang digambarkan bukan sendi-sendi dan sumsum, yang digambarkan adalah jiwa dan roh. Nah, jiwa dan roh. Nah, pedang firman Tuhan ini sanggup memisahkan antara jiwa dan roh. Tapi bukan berarti jiwa dan roh kita itu terpisah. Bukan berarti seperti itu ya. Tapi ini adalah gambaran yang bisa kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa pedang roh itu sangat ampuh sekali untuk memisahkan, apa artinya? Ini nih, untuk memisahkan apakah itu berasal dari jiwa kita, apakah niat hati kita berasal dari roh kita. Sekali lagi, pedang roh itu akan memisahkan apakah itu sumbernya dari roh, apakah itu sumbernya dari jiwa. Firman Tuhan bilang seperti ini, apa yang lahir dari daging adalah daging, apa yang lahir dari roh adalah roh. Nah, karena kita adalah manusia rohani, kita ingin bahwa segala sesuatunya itu berasal dari roh. Nah, hanya untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berasal dari roh,
pikiran kita ini perlu diperbaharui. Karena di dalam pikiran ini, Roma 12 mengatakan bahwa pikiran ini atau akal budi ini perlu mengalami pembaharuan. Pembaharuannya melalui apa? Melalui firman Tuhan. Gak ada jalan lain. Ketika pikiran kita dibaharui sesuai dengan firman Tuhan, maka pikiran kita akan sesuai dengan roh kita. Karena roh itu penurut sifatnya. Ya, roh itu sifatnya menurut, tapi pikiran kita bisa menentangnya. Nah, oleh sebab itu Paulus di dalam Roma pasal 12 mengatakan pikiran kita atau akal budi kita perlu dibaharui dari hari lepas hari. Karena apa? Karena supaya menyesuaikan dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita belum diperbaharui, maka kemauan kita, niat hati kita akan lebih dominan kepada daging, akan lebih dominan kepada keakuan, akan lebih dominan kepada sisi jiwa kita, bukan sisi roh kita gitu. Oleh sebab itu ketika pikiran kita dibaharui sesuai dengan firman Tuhan, maka pikirannya akan mengikuti roh kita, sehingga roh dan jiwa kita akan memiliki satu kesatuan yang utuh. Makanya ini perlu terus diperbaharui. Melalui apa? Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, melalui doa. Karena pikiran kita ini bisa dikatakan, ya, medan peperangan. Karena apa? Karena medan pertempuran kita memang ada di dalam pikiran kita ini. Apakah akan mengikuti roh atau akan mengikuti daging? Galatia 5 katakan bahwa keinginan-keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Selalu tidak sepakat, selalu tidak bersatu. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu ke depan, yang satu ke belakang, selalu bertentangan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana supaya setiap kita berdoa, bagaimana kalau supaya setiap hal kita mengambil keputusan itu sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dari pikiran kita. Apakah pikiran kita sudah diperbaharui melalui firman Tuhan atau belum? Selama pikiran kita belum diperbaharui, kita akan tetap memiliki cara pandang yang lama. Oleh sebab itu, ketika pikiran kita dibaharui, kita akan memiliki cara pandang yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, roh kita memang sudah menjadi baru. Cuma memang pikiran kita ini masih terus diproses, masih perlu ada pembaharuannya. Oleh sebab itu, biarlah kita terus mengambil waktu-waktu kita untuk tetap membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Karena pada waktu-waktu itulah pikiran kita sedang diperbarui, atau bahasa yang sekarang itu sedang diupdate. Kalau pikiran kita nggak diupdate, handphone kita bisa crash, ya kan? Handphone kita bisa nge-lag. Oleh sebab itu, kalau kita ingin diperbarui, cara kita berpikir perlu di-update. Oke? Ya, itu kira-kira ya. Jadi, semoga ini bisa menjawab apa yang Irin tanyakan ya beberapa 1 minggu yang lalu. Gimana Irin? Silakan komentarnya. Nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. Berat bahasanya. Semoga tidak berat bahasanya. Berat bahasa kami deh. Ya Irin, silakan Irin. Kalau ada pertanyaan lain juga nggak apa-apa Irin ya. Kita nyantai-nyantai aja. Kalau dari Irin sih lebih dikasih pemahaman lagi sih Bang tentang hubungan ke Tuhan yang nggak cuma dalam berdoa doang, tapi dari sebenarnya pertanyaan yang waktu Irin tanyain minggu lalu tuh minggu-minggu ini tuh Irin dapat juga jawabannya gitu Bang. Secara nggak langsung waktu Irin berdoa, kan mungkin kalau dulu kalau berdoa ya Tuhan semoga hari ini lancar, terus semoga apa-apanya lancar, terus semoga bisa dapat ini, semoga bisa dapat itu. Tapi ketika
lagi merenungkan firman Tuhan, terus makin sering baca firman Tuhan sih Bang. Jadi entah kenapa akhir-akhir ini doanya tuh malah pengennya tuh mengenal Tuhan lagi gitu Bang, kayak Tuhan maafin Irin kalau hari ini masih ada dosa apa, masih gimana gitu. Semoga besok lebih dikuatin lagi gitu. Jadi memang lebih di ini aja sih Bang. Makasih ya Bang udah bawain firman ini gitu. Sama-sama Irin. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari Irin? Atau ditambahin dulu mungkin dari Kak Diani ya. Silakan Kak. Ya, ya gitu deh. Gini lah ya. Hal yang pertama, kalau ini nggak ada catatan gitu ya. Hal yang pertama tadi dari Bang Ampi, tadi doa, Irin juga dari minggu lalu. Gimana sih Kak harus berdoa, bla bla saya gini gitu ya. Kalau menurut Kakak, hal yang pertama yang harus kita tahu adalah, dan ini Kakak belajar beneran. Ini kisah nyata. Dan sekarang saya lagi ajar buat Jasmine bahwa berdoa itu penting. Berdoa itu nggak akan pernah lepas dari iman. Apalagi dia mau pilih sekolah SMA. Saya ngalamin ini pengalaman kalian semua memilih kuliah itu membuat pelajaran buat Kakak dan juga buat Jasmine belajar gitu ya. Yang pertama, pemahaman yang pertama ya, lepas dari tubuh jiwa roh tadi itu ya memang agak ribet, cuma pemahaman saya tadi betul, ya udahlah tubuh itu yang begini, roh yang penting itu gitu. Karena kalau dipikir terlalu dalam tambah pusing gitu. Tapi Kakak mau simpelnya gini. Pertama ya yang Kakak lihat tadi, yang Kakak belajar adalah gimana sih kita tahu jawaban Tuhan gitu ya. Terus berapa lama kita berdoa, terus maunya Tuhan apa dalam hidup saya ini gitu. Yang paling penting untuk Kakak, ini Kakak mau bagi juga, apa dulu pengertian doa dulu buat kita gitu kan. Apakah sekedar cuma Tuhan, apakah cuma sekedar minta, doa seperti apa sih yang Tuhan jawab gitu kan. Rasa-rasanya sih doa, hal pertama yang harus kita tahu dulu adalah menurut Kakak itulah pengertian doa gitu. Doa itu apa gitu. Apakah doa itu hanya sekedar meminta? Ternyata enggak gitu. Ini yang kita harus, yang tadi kata Bang Ampi, ada mindset yang harus kita ubah, dan Kakak belajar banget itu gitu. Jadi Kakak juga keluar dari pemahaman itu. Seusia gini Kakak belajar pemahaman tentang doa yang dulu. Doa itu adalah bagaimana kita berbicara dengan Tuhan gitu kan. Dulu kita selalu bilang begitu. Tapi ternyata yang Kakak bisa catat di sini, doa itu adalah bersekutu, tapi nggak cuma bersekutu, membiarkan dia berbicara dan membiarkan pewahyuannya datang kepada saya, membiarkan Tuhan yang bicara gitu. Nah bagian saya apa? Bagian saya itu adalah pertama kali sama seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Walaupun ini doa sebelum penyalipan Yesus ya, tapi ini doa berarti kesimpulannya apa? Pertama kali yang kita lakukan adalah berdoa itu adalah kita memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Itu dulu dasar pertamanya gitu. Apapun yang terjadi dalam hidup saya mau bilang Tuhan, saya mau bersyukur gitu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Itu kan pujian kita bagi Tuhan sebenarnya. Tapi kita bisa simpulkan adalah kita berdoa memuji Tuhan, terus kita membiarkan Dia. Nah berarti di sini adalah apa? Ada hubungan gitu. Doa itu adalah hubungan intim. Apakah doa itu harus selalu duduk di kamar doa? Enggak. Doa itu adalah kegiatan rohani saya sepanjang hari. Tadi Bang Ampi bilang, kami baca firman. Apakah itu bisa disebutkan doa? Bisa. Kalau buat Kakak bisa. Kenapa? Doa itu kan hubungan saya dengan Tuhan, hubungan intim saya dengan Tuhan. Kalau saya sudah punya hubungan intim dengan Tuhan, betapa bergairahnya saya berhubungan sama Tuhan. Berarti lagi di angkot. Nah, kenapa tadi kata Bang Ampi kita harus baca firman, harus sering? Kenapa? Karena itu bagaimana kita bisa bicara dengan Tuhan kalau kita nggak tahu maunya Tuhan apa gitu kan. Jadi ketika saya baca firman, saya dapat satu ayat rema. Ketika di angkot pun saya mau ngobrol sama Tuhan, bisa. Matius 6 ayat 33 gitu ya. Dan ada semua akan tambahkan kepadamu. Itu doa. Saya lagi turun dari angkot nih, Tuhan Yesus terima kasih, aku selamat, aku nggak takut, kena corona, aku dilindungi segala macam. Kakak takut banget sampai sekarang gitu ya.
duduk pun kakak takut ada virus gitu kan. Tapi kakak turun selalu, saya cuma bilang gini, saya nggak lagi bilang Tuhan lindungi saya, enggak, Tuhan aku percaya aku dilindungi. Itu doa. Itu doa. Jadi Irin, makanya ketika kita memahami bahwa doa itu adalah hubungan intim saya dengan Tuhan, jadi kita jadi tahu berapa lama saya berdoa. Oh sekarang kita memahami, dulu kakak bilang, aduh makin lama saya berdoa, makin hebat jawaban Tuhan. Padahal Firman bilang ketika kita belajar di Firman, ketika ada angin topan, murid-murid lagi menyeberang sungai, menyeberang lautan, Tuhan cuma satu kata bilang, diamlah, apalah. Satu kata banyak makna. Mujizat terjadi. Jadi berapa lama saya berdoa supaya doa saya dijawab oleh Tuhan? Nggak ada batasannya. Satu kata, dua kata nggak jadi masalah. Bukan lamanya saya berdoa baru dijawab. Tapi apa? Tapi itu tadi, ketika doa itu, kata-kata itu, lamanya saya berdoa, tergantung dari keintiman saya dengan Tuhan, pemahaman itu yang ada, pada saat itulah kita sedang berbicara. Nah, kalau kita sudah lagi berdoa dan berbicara berhubungan intim dengan Tuhan, seperti kata Bang Ampi, dia berdua dengan Kak Juli satu rumah karena selalu berhubungan intim, ketemu tiap hari, lama-lama jadi tahu jeleknya Bang Ampi, kelebihannya Kak Juli apa, tanpa diminta mereka saling tahu, benar nggak? Kadang-kadang tanpa ngomong juga tahu Kak Juli butuh apa, Bang Ampi butuh apa, tahu. Apalagi kita dengan Tuhan. Kalau udah akrab, terus Kak, apakah Tuhan jawab doa saya? Saya cuma, kalau selama ini kakak pahamannya gini, Tuhan jawab doa kita itu ada 3, ya tidak nanti gitu kan. Kalau untuk kakak enggak sekarang, setelah saya ada baca sebuah buku gitu ya, Tuhan jawab doa saya semua, jawab. Jadi Irit, kalau kamu lagi mau cari kerja apa, Tuhan pasti jawab doa kamu, iya. Semua doa kita dijawab Tuhan. Kalau menurut kakak, ini menurut kakak ya, semua doa kita dijawab Tuhan. Dengan catatan doa kita itu pasti bukan doa yang untuk kepentingan pribadi ya. Semua doa kita dijawab Tuhan, iya. Masalahnya ada doa yang dijawab Pak. Secara roh, doa kita dijawab oleh Tuhan. Semua doa kita secara roh. Masalahnya sabar tidak kita menanti ketika itu dimanifestasikan secara fisik gitu kan. Ada yang dimanifestasikan secara fisik dalam waktu 3 menit. Selesai saya doa, tek, ada jawaban. Bisa kan? Tuhan hari ini saya nggak punya duit Tuhan. Aduh gimana, corona nggak ada kerjaan, nggak ada duit. Aduh tiba-tiba tuk ada pintu kita diketuk, tahu ada yang datang, Bu maaf ini ada sembako. Tuhan dapat ya, tapi Tuhan nanti saya contoh kayak kakak, Tuhan saya pengen dapat teman hidup gitu. Dari dulu kakak doa, saya sampai bingung ini, saya sampai nanya sama Tuhan, jujur saya nanya sama Tuhan. Ini semua keluarga saya tahu, sampai mereka udah diem semuanya gitu ya. Ini kan Tuhan bilang semua doamu dijawab, aku jawab kata Tuhan, semua doamu aku jawab. Sampai kakak nanya sama Tuhan, kalau begitu Tuhan jawaban untuk saya teman hidup apa gitu. Kalau Tuhan bilang secara roh sudah dijawab, manifestasinya apa? Nah itu, kadang-kadang ketika kita meminta manifestasi itu, kadang-kadang kan kita tidak tahu, maksudnya gini, manifestasi itu kan bentuk nyatanya gitu ya. Tapi kan di balik itu saya tidak tahu sebenarnya Tuhan maunya apa. Jawaban Tuhan saya itu mungkin suatu saat saya akan menemukan jawaban bahwa oh ya, kamu tuh sebenarnya begini. Atau saya sudah sediakan buat kamu. Cuma tadi kata Bang Ampi, kita harus peka itu tadi. Kalau kita berhubungan intim dengan Tuhan, lama-lama kita tahu, tanpa Tuhan ngomong juga, kita udah tahu maunya Tuhan apa. Seperti Kak Juli sama Bang Ampi, tanpa ngomong udah tahu maunya apa. Cuma mungkin kakak yang mengeraskan hati kakak itu sesuatu yang kakak tidak sadari selama ini gitu kan. Itu. Jadi terus apalagi yang paling penting dari doa supaya doa kita dijawab Tuhan tadi ya. Kakak belajar gini, kayak Irin tadi mau kerja segala macam gitu ya. Ada satu buku yang kakak cukup tertarik, ada buku dan itu kalimatnya bagus banget gitu ya. Kalau kita bicara ini nih, yang dia bilang di sini, kalau kita sudah sampai yakin bahwa punya pemahaman tadi yang benar bahwa doa itu adalah hubungan intim dengan Tuhan, bahwa setiap saat hidup kita itu doa gitu, dan selama ini beberapa kali Pak Tri sama Bang Amri sering kali bawa firman tentang tetap bicara dalam kerajaan Allah dan maka sudah terkenalkan padamu gitu ya. Itu bicara tentang apa? Itu bicara bahwa Irin, apapun nanti yang kamu kerjakan, apapun nanti yang kamu doakan,
ketika pemahaman kita sudah sampai tahap itu, percayalah, Tuhan akan memelihara kamu lebih daripada secara manusia. Bahkan Tuhan akan memelihara hidupmu secara supranatural gitu ya. Gimana Kak? Kayaknya nggak masuk akal. Ya itu Tuhan kita. Kayak sekarang contoh, Mini bingung banget mau pilih sekolah, ya, bingung banget. Dia pengen sekali negeri di Bandung. Zonasi udah nggak mungkin dia keterima. Tapi kakak bilang gini, kalau Tuhan pengen kamu di negeri, Tuhan pasti kasih di negeri. Tapi kalau enggak kamu harus di swasta, Min harus tahu bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa. Terus Min mesti gimana? Kalau di swasta biaya gimana? Mama gini, kalau Tuhan sudah kasih situ, jangan pikirkan selebihnya. Itu bagian Tuhan. Gimana caranya? Dia nanya saya, gimana caranya? Nggak tahu. Bibi tahu caranya? Nggak tahu. Saya nggak tahu caranya gitu. Tapi percayalah, ketika Irin tadi bilang, Kak, saya udah mau selesai sekolah, kuliah gimana? Percaya Irin ya, ketika kita, jadi mulai sekarang bina hubungan intim dulu dengan Tuhan. Kita hubungan intim dengan cara apa? Memuji Dia, menyembah Dia setiap hari. Bagian Tuhan adalah bagian yang kita puji, bahkan dari 100% doa, mungkin 90% itu pujian kita menyembah Dia. Ketika sudah ada hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan, percaya gitu ya, Dia akan memberikan sesuatu, memberikan hal-hal nanti yang harusnya Irin lakukan. Akan ada perasaan seperti kata Bang Put tadi, ada satu perasaan, ada rem, ada ayat atau apa yang mendukung, mengatakan bahwa ini jawabannya. Mungkin tidak hanya melalui ayat ya, kadang-kadang ada perasaan, ada Roh Kudus bilang, iya, karena udah akrab tadi itu ada Roh Kudus bilang gini, ambil pekerjaan itu. Kamu lagi doa untuk sesuatu kan gitu kan, doa gitu. Terus Tuhan saya serahkan sama Tuhan, saya nggak tahu mau jawaban yang mana. Kalau yang A, yang B, Tuhan ini, tiba-tiba dia ada perasaan di kita, karena aku nggak akrab dengan Tuhan gitu, hidup di hubungan intim dengan Tuhan, nanti bilang, oh iya, saya mau yang A. Kenapa? Ya orang bilang nggak mungkin, wah bodoh kamu di situ, bodoh kamu gitu. Wah, semua orang ngebodoh-bodoh kita, tapi enggak. Tuhan kayaknya ada bilang pakai perasaan. Itulah gunanya kita punya perasaan ya, perasaan. Kalau hubungan intim kan bicara perasaan ya, Bang Aksan maka mungkin lebih tahu gitu ya. Tapi perasaan dan nanti ketika tahu tuh tek gitu ya. Dan percaya gitu dan itulah yang namanya iman. Itu yang namanya iman. Kalau kita sudah bisa memprediksi segala sesuatu dengan pikiran kita, nggak perlu lagi kita Tuhan gitu. Caranya seperti apa kalau nggak tahu, kakak nggak tahu beneran gitu. Nah, tapi poin dari sini adalah lepas dari apapun juga, mari bangun hubungan intim dulu dengan Tuhan. Akrab dulu sama Tuhan, intim. Memuji Dia, menyembah Dia, dan ketika itu terjadi, hidup kita akan dipelihara Tuhan. Iman itu akan timbul melalui pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman. Berarti membangun hubungan intim itu tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Makanya tadi Bang Ampi bilang, ayo baca firman. Karena dari itu tumbuh iman. Ketika ada iman, ketika ada iman, ada kepercayaan di situ. Mempercayakan sepenuhnya hidup saya sama Tuhan. Caranya seperti apa? Kami bertiga nggak tahu. Tapi itulah caranya kerja Tuhan kita, supranatural gitu. Cuma bagian kita sekarang adalah tetap yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa saya, tetap percaya gitu. Bahwa Tuhan akan menjawab doa saya. Satu pengalaman ya Irin, ini yang saya bagikan juga buat siapapun gitu, termasuk buat murid saya. Bingung pilih jurusan segala macam seperti ini gitu ya. Nggak ada yang tahu dulu saya milih jurusan sastra Indonesia. Aduh, kamu tahu di keluarga kakak, kamu tahu, pengusaha ITB, Unpad, semuanya Rin. Tiba-tiba kakak muncul. Kalau kumpul keluarga, jurusan apa? Yang lain, kedokteran, Unpar, ITB, S2, S3, semuanya. Tiba-tiba kakak nyengcreng. Jurusan apa? Kalau bisa boleh ditanya, kakak nggak akan jawab. Terus parahnya lagi, sastra. Orang langsung ngomen dulu. Sastra Inggris ya? Astaga, saya mau bilang sastra Inggris ya gitu. Langsung kakak mindernya itu udah minder sebawah-bawahnya gitu. Bener. Bukan. Apa? Jepang. Lebih parah lagi. Gitu kan ya. Tapi Rin, ketika kakak tahu, kakak dulu marah sama Tuhan. Kakak dulu pengen di ITB. 2 tahun kakak coba ke ITB, 2 tahun gagal. Ya memang gitu kan. 2 tahun di ITB kakak dulu senang teknik lingkungan. Gagal. Aduh ya ampun gitu. Akhirnya kakak ambil di Unpad, ya. Sampai kakak marah, Tuhan apa-apaan sih? Jurusan sastra Indonesia lagi. Orang sampai bilang gini, belajar apa di situ? Kakak juga bingung, saya juga belajar apa di situ? Gitu kan ya.
kakak lakukan itu. Tapi kakak tahu apa maksud Tuhan. Oh iya, mungkin saya harus di sini supaya saya bisa memberikan kesempatan buat abang saya kuliah dulu di Unpar, di Maranatha. Kamu tahu biaya ke apa kalau kedokteran? Sama saya berusaha memberikan kesempatan dulu buat adik saya. Iya kan? Dulu saya marah sama Tuhan. Habis itu saya kerja. Kamu bisa bayangkan orang lain kerja di mana-mana. Saya tuh ya udahlah, apa yang ada. Akhirnya kakak kerja di sebuah sekolah SMP gitu di situ. Itulah titik balik perjalanan kakak, dan kakak tahu. Oh tuh, karena Tuhan saya di sini ya sudah. Untuk orang lain boleh itu memalukan, untuk orang lain itu boleh tidak ada apa-apanya gitu. Tapi Irin, ketika kakak ada di sastra Indonesia, kakak lakukan serius, kakak lakukan benar. Kakak baru mengerti, oh Tuhan sediakan luar biasa buat saya. Saya membiayai kuliah saya dari awal sampai selesai, saya biayain sendiri, gak pernah sepeser pun dibiayain orang tua. Bahkan saya bisa membantu abang saya untuk misalnya nambahin uang kuliah, uang jajan dan sebagainya. Dari situ kakak bisa belajar. Oh, udah gitu kakak kerja, lulus, kamu mau kerja di mana coba? Aduh Meta mah nanti kamu kerja semua, Jojo semua kamu Irin kamu kerja. Wah, ngelamar juga enak gitu ya, jurusan apa-apa banggarin, kakak jurusan apa? Saya aduh ya Tuhan gitu ya. Tapi kakak kalau kamu tahu kakak pertama kali kerja itu di SMP Gracia. Kalau kalian tahu itu ada Gracia di mana? Di Jalan Cibadak. SMP kecil. Kakak masih ingat, dan itu kakak bagi pengalaman buat semua keponakan saya supaya mereka tahu bahwa kalau Tuhan sudah punya mau, kamu gak akan pernah kekurangan. Kamu tahu gaji pertama kakak saya sampai kakak ingat sekarang 126.500. Kamu bisa bayangkan. Tapi kakak hidup bertahan. Tapi dari situ itu titik balik. Di situ kakak kenal dengan seseorang yang nggak pernah tahu kakak siapa, jadi sahabat kakak. Dia punya suaminya di Bina Bakti, kerja tawarin kakak. Akhirnya kakak di situ pertama kali saya merasakan naik kereta api, naik pesawat dari situ, yang tidak pernah terbayangkan gaji 126.000 bisa. Maksud kakak begini, kadang kita tidak tahu, tapi ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, ketika kita hidup kita adalah doa, jadi gitu ya. Jadi jangan pernah sekarang kontak-kontakan bahwa berdoa itu masuk kamar, ambil waktu, Tuhan enggak. Kalau kakak sekarang hidup itu adalah doa, dari pagi sampai malam itu tuh doa. Langkah kakak adalah doa. Ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan maunya apa? Saya tahu, oke Tuhan. Orang bilang jadi guru itu nggak punya duit, nggak apa-apa, Tuhan pengen saya di situ, nggak apa-apa. Tapi saya tahu Tuhan pelihara saya, dan benar kan sampai sekarang Tuhan pelihara saya. Saya termasuk golongan yang tidak ikut demo buruh karena saya bukan buruh, saya guru. Kamu bisa bayangkan banyak pekerja yang demo, kakak nggak ikut. Padahal kakak mungkin gaji mereka lebih gede dari kakak, tapi kakak nggak ikut demo karena saya bukan buruh, dan gaji saya untuk saya cukup, Tuhan cukupkan. Kakak bilang tadi apa, Arin? Waktu kakak dulu kakak tidak pernah terbayang saya pengen ke Bali naik pesawat. Beneran itu saya sampai bisa nangis lihat orang lain ke Bali naik pesawat, Rin. Saya nangis benar-benar, Tuhan saya pengen. Tuhan kasih saya ke Bali naik pesawat. Gratis pulang. Bolak-balik pulang. Berkali-kali pulang. Dari siapa Rin duitnya? Kau percaya gini Rin. Makanya kakak mau bagian berat gini. Ketika kita sudah menyerahkan sepenuhnya hidup kita, ketika manusia bilang segala sesuatu tidak mungkin, percayalah, iman timbul dari pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Ya, udahlah biar manusia bilang apa. Gitu. Untuk kakak, nanti mau kerja kayak Min sekarang, nanti Min mau sekolah mana? Udahlah Min, kalau kamu nggak keterima negeri, kamu swasta. Uangnya dari mana? Nggak tahu, gitu. Kakak nggak tahu. Tapi kalau Tuhan bilang, masa sih Tuhan nggak pelihara dia? Dia anaknya kok. Orang tua di bumi aja mati-matian untuk anaknya. Masa bapak kita Irin, Jojo sama Meta pengen kerja nanti di mana? Kalian juga nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi kalian punya cita-cita. Iya, Tuhan saya pengen di sini. Mungkin nggak Tuhan? Nggak tahu. Menurut manusia nggak tahu. Tapi menurut Tuhan apa yang nggak mungkin? Jadi secara simpel gini. Kalau kakak mau hidupnya simpel aja, yuk bangun hubungan intim, bangun doa dengan Tuhan. Setiap saat adalah doa. Sisanya biarkan Tuhan yang bekerja. Dengan cara apa? Enggak tahu. Itulah butuh iman. Kalau jawaban Tuhan nanti muncul 3 tahun kemudian, bertahan nggak saya dengan iman saya? Kita manusia mah pengennya doa, jawab, pengennya begitu kan? Pengennya manusia. Tapi
itulah tadi gunanya. Seberapa lama saya bertahan dengan iman saya, dan percayalah di saat saya mau mencoba bertahan dengan iman saya, ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk tetap bertahan. Dan masakan Tuhan kita yang luar biasa itu, yang supranatural itu, membiarkan kita tidak mendapatkan sesuatu. Susah, bingung. Iya, saya juga nggak ngerti gitu. Makanya itu yang kakak lagi ajar buat Jasmine juga. Ini kemarin dia baru dimarahin. Ini jujur kemarin dia baru dimarahin karena dia sudah ambil sekolah swasta, gitu ya. Sekolah swasta dia sudah ambil cadangan buat dia nanti kalau nggak keterima negeri. Itu dimarah-marahin, sudah dimarah-marah habis-habisan. Sampai dia bilang gini, kamu bilang apa? Jawab dong, kamu bilang apa? Dia bilang, kalau Tuhan mau aku di situ, aku mau bilang apa? Dia bilang. Sampai dia bilang gitu. Saya harus kasih pengertian itu. Kalau Tuhan pengen Min di situ, Min mau bilang apa? Toh banyak kok yang dari negeri nggak keterima di jalur undangan ya. Banyak kok nggak keterima jalur undangan. Banyak kok di SMA 3 nggak keterima jalur undangan. Banyak kok yang dari terus ditanya kenapa nggak SMAK 1. Dia bilang banyak juga kok nggak keterima jalur undangan. Tapi kalau aku jalurnya harus nanti melalui UTBK, aku percaya Tuhan kasih jalan. Tapi kalau aku nggak keterima semua itu, misalnya aku sampai dia bilang gini, siapa? ITHB kamu bilang ya. Sampai ini saya nggak mendeskripsikan ya Jo. Ini Jasmine pengalaman sendiri. Ini dia ngomong sendiri kemarin kan kita ngobrol Pak, harus dimarahin dia. Kalau minus terima ITHB, Bibi, ya pasti aku kerja dari situ dan aku pasti kerja yang terbaik. Banyak kok anak ITHB yang kerja terbaik, banyak kok dari ITB yang nggak kerja. Itu teman mama lulusan ITB jadi gila ya. Jadi gila juga nggak kerja, dia bilang gitu. Jadi poinnya adalah ini yang susah, tapi yang kakak bilang tadi, ini susah gitu. Kakak sini masih proses gitu, ini susah. Bagaimana hidup ini adalah doa, menjadi dengan iman dan percayalah Tuhan, pelihara. Dan kakak mau belajar itu. Karena kalau enggak kemarin kakak sempat jatuh, tensi bisa sampai 160, kakak sampai dibawa ke rumah sakit Borromeo, serius dirawat di sana dan tensi nggak turun-turun karena kakak mikir gini, aduh nanti habis aku di Bina Bakti selesai pensiun, aku kerja apa ya, aduh nanti gimana, aku takut gini-gini dulu sampai stres. Ketika kakak belajar itu pemahaman, kenapa kamu pusing? Sekarang kakak udah lebih oke gitu. Nah ini aja berbagi, itu aja yang bisa kakak bagi. Tapi doa itu adalah setiap saat hidup kita, bangun hubungan intim. Benar tadi kata Bang Ampi, firman, meremakan firman dalam hidup kita. Percayalah pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan caranya Tuhan. Oke, itu aja Bang Ampi. Thank you Kak Triani. Silakan dari yang lainnya. Dari Meta dengan Jojo. Jadi boleh kok kalau mau menambahkan. Siapapun boleh. Silakan. Siapa yang ingin sharing dulu? Jasmine juga boleh. Iya, habis dimarahin dia. Pilih swasta. Tidak diceritain. Kemarin habis-habisan. Bagus. Ya dari Kakak Meta dulu lah. Kakak Meta, silakan Kakak Meta. Ya, makasih sharingnya buat semuanya. Ya merasa dikuatin lagi sih, emang benar banget. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan itu emang memberi pengharapan tersendiri gitu ke kita ketika kita tadinya nggak yakin gitu, tadinya kita minder atau ya kita nggak mungkin gitu itu semua tuh, tapi ketika kita menyerahkan semuanya ke Tuhan, terus kita bersekutu dengan Tuhan tuh pasti hati kita tuh ditenangin gitu. Dan ya intinya mah itu sih emang sangat perlu gitu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan itu. Ada pengalaman yang bisa disaksikan mungkin Meta soal berdoa? Kalau pengalaman sih paling ketika kuliah sih ya kan sekarang tuh udah mau masanya tingkat akhir gitu. Sedangkan kita tuh kayak dari semester kemarin tuh belajar online tuh kayak ngerasa emang kurang efektif gitu. Jadi kita
sendiri gitu. Terus kan kalau dulu biasanya offline tuh bisa diskusi ya sama teman-teman tuh lebih efektif aja gitu kalau misalnya belajar. Nah, secara kemampuan tuh kadang suka kayak sedih gitu ya, kayak takut gak bisa atau takut ya pokoknya banyak ketakutan gitulah. Tapi kalau udah takut gitu tuh pasti berdoa gitu, nyerahin ke Tuhan tuh jadi lebih tenang aja gitu. Jadi Tuhan tuh kayak buka jalan aja gitu supaya aku ngerti ini kayak gitu sih. Sudah cukup. Sekalipun nggak langsung diskusi secara fisik, suka lakukan diskusi secara online ya, Mit? Kenapa Kak? Kalau nggak diskusi sama bareng teman-teman secara fisik, biasa kan nggak gitu ya. Kalau secara online Masih sih Kak, kadang ya dari itu aja, dari grup atau enggak Google Meet gitu sih diskusinya. Iya. Ya kita berdoa sekalipun ini di tingkat akhir lancar dan sukses ya Meta ya. Tuhan terus memberkati. Ya. Oke, sekarang dari yang ganteng-ganteng nih, dari Jojo. Silakan Jo. Dari saya mah tentang berdoa mah, jadi waktu dulu masih SMA teh kayak semuanya terasa lebih ringan lah masalah teh. Maksudnya kuliah kalau kuliah kan kayak asa susah banget bikin jadwal gitu, walaupun sebenarnya sekarang udah bisa ngatur-ngatur gitu waktu teh. Tapi kayak waktu SMA tuh kayak banyak banget, jadi waktu sama Tuhan juga teh kayak ada gitu. Biasanya kalau saya ini biasanya cuma seminggu, biasanya kalau nggak 3-4 kali lah baca Alkitab. Cuma bentar banget sih, tapi cuma 5 menitan gitu. Itu juga cuma buka ayatnya, kayak buka satu ayat gitu, baca sekali udah gitu. Habis itu biasanya malam-malam habis itu langsung berdoanya ya biasanya saya berdoa kayak habis bahas ayat, terus bahas kayak kehidupan yang udah dilakukan, kayak aktivitas yang udah dilakukan gitu. Jadi saya sebenarnya udah ngerti gitu kalau berdoa tuh nggak cuma ini doang, tapi maunya saya mau membangun relasi juga. Jadi kadang saya suka cerita juga ke Tuhan aktivitas di sekolah kayak gitulah. Cuma kan yang tadi saya bilang juga, semenjak kuliahnya kayak susah banget gitu buat berrelasi sama Tuhan gitu. Jadi sekarang mau berterima kasih aja buat Kak Ampi atas sharingnya juga. Jadi diingetin juga sekarang gitu bahwa kalau kita terlalu nggak baik juga gitu kalau kita terlalu fokus ke masalah di dunia gitu. Lebih baik ya solusinya tuh ada di atas gitu, ada di Tuhan gitu. Kayak Katriani juga udah sharing juga gitu. Jadi jangan terlalu fokus lah ke masalah dunia gitu. Kita alat komunikasi kita tuh berdoa gitu. Jadi berdoa aja tuh udah cukup sebenarnya ngeberesin masalah gitu, mau kecil atau besar masalahnya. Gitu aja sih paling. Makasih ke Kak Ampi juga. Kakak setuju ya, berdoa sudah cukup membereskan masalah. Di doa mengubah segala sesuatu. Kakak pribadi, bahkan yang lain juga pasti ngalamin ya, pengalaman dijawabnya doa-doa kita. Oke, sekarang sebelum nanti Kak Juli sharing, Dede Jasmine. Halo Jasmine, mau menyampaikan sesuatu, mau curhat soal yang kemarin? Enggak, doa ya. Kan Bukan doa. Iya, aku mau Bukan, maksudnya apa? Iya, sok. Apa aja enggak? Iya, udah. Iya, sok. Oke, sok. Ya, sok. Kan kalau Min kayak kelas 6 kemarin Lihat ke situ kalau ngomong, lihat ke lagi sana. mikir Enggak usah sambil lihat ke situ, kalau ngomong tuh lihat orangnya. Bibi nggak boleh menyela orang sok. yang ngomong. Ya, cepet. Ya, tapi lihat. Iya, aku lagi mikir. Cepet. Kan kalau aku waktu naik kelas 5, kelas 6 kan selalu doain tuh kan Tuhan berikan sekolah yang terbaik gitu kan, bukan langsung
ke nama sekolahnya kan. Kayak walaupun Min pengen SMP negeri atau SMA negeri, aku selalu bilangnya Tuhan pengen dikasih sekolah yang terbaik. Terus waktu masuk PPK kan sedih kan, soalnya Tuhan maksud aku yang sekolah yang terbaik itu bukan ini, tapi maksudnya SMP negeri. Tapi Tuhan sendiri bilang doa kamu tuh udah aku jawab kok. Aku jawabnya iya, ini aku taruhin kamu tuh di PPK. Yang terbaik menurut aku, bukan yang menurut kamu. Jadi dari sini sih Min selalu ingat kayak Tuhan tuh nggak pernah nggak ngeiyain doa Min. Jadi apapun yang Min doain ke Tuhan, Tuhan selalu bilang iya. Bukan, kamu sekarang SMP bukan SD. Ya kan belum, nanti udah. Cerdas Bang. Ya udah. Ribut nanti jadinya bisa ribut nanti. Pokoknya dia ini kan. Doa ya, kalau sebenarnya sih luas ya cakupan soal doa itu teh. Jadi sebenarnya kalau sebelum lahir baru, kakak itu dulu diajarin ya waktu masih tinggal sama orang tua, masih kecil itu. Karena kakak lihat mamanya kakak itu jam 12 malam itu suka berdoa gitu. Suka berdoa, suka baca Alkitab, mungkin karena lagi hening merenyak, kalau lagi sepi gitu kan ya, supaya kusuk juga untuk berdoa. Jadi sebenarnya dari dulu sebenarnya orang tua kakak, lebih tepatnya mama kakak sih udah ngajarin untuk berdoa sih. Tapi karena udah lahir baru, terima Yesus, udah tahu dan pengalaman dari Tuhan hari lepas hari itu semakin diperbaharui. Sebenarnya kita doa itu butuh ya ekspresi kita, rasa cinta kita dengan Tuhan. Tadi baru kepikiran kalau Kak Trian bilang tadi hubungan kita dengan Tuhan sama Kak Ampi tadi bilang. Cuma tadi tiba-tiba tadi kayak Tuhan bilang kayak pintu gitu loh. Jadi kayak kayak kita masuk dalam sebuah pintu dan untuk masuk kita ke dalam hadirat Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk doa itu nggak harus masuk kamar, lipat tangan, tutup mata, terus doanya juga panjang-panjang bertele-tele gitu. Kakak ingat banget waktu dulu lahir baru, kakak tuh tipenya suka yang banding-bandingin gitu ya, suka ngebanding-bandingin gitu. Waktu dulu lahir baru, waktu kuliah semester pertama, kakak itu punya saudara PA, saudara rohani lah, saudara ponsel. Jadi sebenarnya doanya tuh lebih jago gitu. Kadang kan lihat orang tuh berdoa tuh bahasanya tuh yang wah-wah gitu ya, yang keren gitu ya. Sementara jangankan doa yang bagus gitu ya, kita aja bingung mau berdoa apa sebenarnya gitu. Kadang kalau misalkan tiba-tiba ditunjuk orang berdoa di depan orang banyak, kadang suka ngeblank gitu. Karena suka ngebanding, jujur aja sih waktu kuliah kemarin suka ngebanding kok doanya dia kok lebih bagus ya daripada aku gitu ya gitu. Tapi kesini Tuhan semakin ngertiin kalau doa itu sebenarnya ya gimana bentuk ekspresi kita dekat dengan Tuhan gitu. Kalau Kak Ampi mungkin ceritain kayak kakak dengan Kak Ampi statusnya sudah suami istri gitu ya, udah tahu kejelekannya, kelemahannya, terus udah tahu keinginan masing-masing, makanan favorit udah tahu apa segala macam. Mungkin kalau kayak kalian contohnya itu kayak bapak kita yang di rumah gitu loh. Nah kan kayak misalkan Jojo, Irin, Jasmine sama Meta gitu kan ya, udah tahu kan meskipun nggak ketemu nih misalkan, terus tiba-tiba ada suara papa kalian manggil, pasti tahu kan di tengah keramaian gitu, misalkan Meta gitu kan ya, atau Jojo gitu kan ya, pasti tahu kan gitu. Nah itu kenapa? Karena udah satu rumah gitu, udah tahu karakter bapaknya, udah tahu suara bapak kita seperti apa. Nah seperti itu juga dengan Tuhan kita yang surga gitu. Jadi kalau buat kakak itu doa itu memang hubungan gitu ya, nggak ada sebatas mungkin orang bilang kalau doa itu mungkin semua agama berdoa gitu loh, ya kan, semua kepercayaan berdoa gitu loh, tapi beda gitu. Kita punya Roh Kudus gitu. Roh Kudus itulah yang membantu kita untuk tahu mana kehendak Tuhan, mana enggak gitu. Mungkin
mungkin tadi Kak Abi sama Kak Tri udah nambahin, salah satunya lewat firman Tuhan. Memang benar kita butuh firman Tuhan. Kenapa? Karena kakak pribadi ya, waktu kita udah nikah aja, gimana kalau misalkan kayak gini ya, gimana kalau misalkan ini parah-parahnya kayak mana, gini gitu. Jadi otak ini tuh setelah habis berdoa itu memang pikirannya tuh yang udah aneh-aneh, dan itu memang kerjaannya iblis gitu. Jadi kadang suka membalikkan antara fakta dengan iman tuh suka dibalikan gitu. Makanya kenapa kita butuh firman, karena sewaktu kita amin sudah habis berdoa, kita diperhadapkan dengan dunia realita. Dan dunia realita itu tidak seperti kadang suka bertolak belakang dengan firman Tuhan. Itulah kenapa Kak Tri tadi bilang kita butuh iman. Iman dan doa dan pengucapan syukur itu satu paket sebenarnya gitu. Jadi setelah kita berdoa, apa respon kita gitu loh. Nah, apakah kita masih mengimani kalau kita sudah menerima semua jawaban doa atas jawaban dari Tuhan atas doa-doa kita masih imanin nggak? Kadang bisa intinya tuh lihat apa yang kamu minta, mana ada kan Tuhan kan nggak nolong kamu gitu, tuh buktinya. Kuliah kamu jelek katanya, tuh buktinya kamu masih jahat, kamu masih berbuat dosa. Itulah kerjaan iblis. Makanya kita butuh yang namanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam gitu. Dan selain itu kita makanya punya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu bentuknya, kadang kan kakak semalam tuh bahas sama Kak Ampi gitu, kalau apa beda hati nurani dengan Roh Kudus gitu kan ya. Kadang makanya tadi Kak Tri juga bilang kita punya perasaan gitu. Nah, kayak kemarin kakak contoh simpel aja ya, setiap Jumat malam kemarin kan hujan tuh ya, Jumat kayak merata semuanya. Jam pulang kerja itu macetnya pasti minta ampun luar biasa ke arah Buah Batu ke sana, ke Transmart ke sana ya. Transmart Buah Batu, Telkom ke sana nyali. Pokoknya intinya tuh setiap hari Jumat tuh udah langganan macet aja. Udah males gitu kan naik motor, hujan-hujanan gitu kan ya, jam pulang kerja gitu kan ya, udah macet gitu. Terus tiba-tiba pas di jalan yang di Pizza Hut yang di Buah Batu, pas belok tuh tiba-tiba dalam hati tuh bilang, udah jangan takut, jalannya lewat sebelah kiri atau sebelah kanan gitu, pasti tidak akan jalanan nggak akan macet gitu loh. Udah aja ya, udah aja. Terus akhirnya pas dijalani, emang benar ya Tuhan ya, nggak macet sama sekali gitu, dan puji Tuhan itu nggak macet. Nah, hal-hal kecil, nah tanpa kita sadari itu Roh Kudus sudah berfungsi sebenarnya lewat doa-doa yang nggak doa yang gede kali ya, yang setiap hari itu kita pasti ada jawaban doa yang Tuhan kasih gitu, kesehatan, umur panjang gitu kan ya, itu pasti Tuhan udah kasih gitu. Nah, apakah doa kita tuh selalu dijawab oleh Tuhan? Contoh nih, kami udah berdua kan yang namanya suami istri pasti pengen namanya anak kan. Nah, waktu kasus yang kemarin Tania itu, nah apakah kami kurang berdoa gitu? Setelah kasus yang itu ya gitu, setelah kasus itu kami kurang apa Tuhan gitu? Kami kurang berdoa yang sungguh-sungguh apalagi, iman kami kurang apalagi, firman Tuhan kurang apalagi kami perkatakan gitu loh. Hati kami yang meraung menyembah Tuhan tuh kurang apalagi gitu. Nah, tapi dari respon itu Tuhan punya maksud beda tersendiri gitu loh. Dan Tuhan itu punya rancangan tuh yang jauh lebih terbaik dari apa yang kita inginkan gitu. Nah, apakah waktu doa kita tidak terjawab, kita tetap mau mengatakan Tuhan baik? Pasti selalu baik. Tuhan Yesus itu selalu baik. Apapun doa kita yang tidak terjawab, pasti selalu Tuhan itu baik. Dan percayalah Tuhan pasti selalu menyertai. Kayak contoh kayak kakak, mungkin kayak Meta, Irin mesti masukin fase yang untuk teman hidup gitu ya. Waktu kami masuk fase sekarang udah menikah, sebelumnya kami juga udah ngalami yang namanya berdoa mengandalkan Tuhan sepenuhnya tuh emang benar-benar iya. Apakah kami mengalami proses? Iya. Apakah kami berdoa bareng-bareng? Iya gitu. Apakah kami beriman? Iya gitu. Tapi nggak segampang seperti yang kita harapkan gitu loh. Doa itu memang untuk menantikan jawaban Tuhan itu memang ada yang langsung dijawab, ada yang nanti ataupun nggak dijawab gitu loh. Apakah respon kita bilang ya Tuhan mah nggak adil ya gitu loh, ngapain lagi saya capek-capek berdoa gitu, kok tuh juga Tuhan nggak jawab, apa kita respon kita stop di situ aja? Enggak kan. Nah, kayak kami berdua juga yang namanya doa itu prosesnya tuh setiap saat. Kalau menurut kakak ya, kalau fase kalian sekolah ada fasenya lagi, dinaikin lagi tingkatan untuk berdoa, untuk Meta sama Irin sama Jojo juga nanti
tingkatan doa kita tuh dinaikin lagi gitu loh. Nah jadi bukan terus kalau kita semakin intim dengan Tuhan, semakin mengenal pribadi Tuhan itu seperti apa, Tuhan pasti ngarahin kita untuk nggak berdoa cuma untuk aku. Tuhan, aku berdoa untuk kuliah aku, berdoa untuk jodoh aku, berdoa untuk keluarga aku. Jadi nggak ke aku. Tuhan pasti ngarahin kita untuk naik level lagi, untuk berdoa buat mungkin teman-teman kalian yang sedang sakit, mungkin berdoa untuk kota Bandung, berdoa lagi untuk Indonesia, berdoa untuk bangsa-bangsa lain. Jadi ada tingkatan-tingkatan levelnya gitu. Jadi percayalah, doa itu cakupannya sangat luas gitu. Cuman yang Tuhan inginkan, berdoa itu sesuai dengan kehendaknya dan tidak bersifat keakuan gitu. Karena kan Tuhan bilang sebelum kita berdoa, dia udah jauh lebih tahu kan ya. Yang ada kan ya firman Tuhan yang sebelum kita berdoa, dia udah melakukan perkara yang lebih besar dari apa yang aku pikirkan, aku doakan. Jadi sebenarnya kayak tadi Jojo bilang, kalau kita berdoa semua masalah beres, emang bener deh gitu. Tapi di satu sisi pada saat kita dari bayi rohani ke anak-anak, ke dewasa rohani, Tuhan pasti upgrade kita untuk kapasitas doa kita untuk semakin naik lagi gitu. Nah itulah namanya diselaraskan dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Jadi bersyukur banget, ini topik sebenarnya penting banget sih sebenarnya, penting banget gitu. Jadi kayak Irin, Meta, Jojo, Jasmine gitu ya, selalu libatkan Tuhan dan selalu berdoa. Ucapan syukur itu udah berdoa. Kayak kakak kalau di kantor lagi sumpek banget dan memang tertekan banget sampai semua orang kayaknya mau menjatuhkan kakak datang ke toilet, ngangkat tangan, Tuhan Yesus tolong aku. Iya, sampai kakak lihat kanan kiri, sampai dalam hati, terus sampai nyanyinya itu juga berdoa gitu. Jadi emang bersyukur ya, dengan doa kita semakin kenal Yesus itu seperti apa gitu. Dan satu lagi, Tuhan itu nggak terbatas, dan Tuhan itu bukan nyata sih ya, kalau dibuat kakak mah nyata sih Tuhan Yesus itu mah, jadi memang pribadi sih sebenarnya. Jadi bukan cuma akulah Tuhan yang terlalu dongeng atau gimana, tapi emang hidup dan bersyukur jadi anak Tuhan sih sebenarnya gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Iya, sudah banyak ya setiap kita yang masih tambahan masukan soal doa, dan kakak sangat berkati juga dan mengucap syukur buat teman-teman yang udah join, dan kita percaya sekali lagi bahwa benar kita perlu hubungan bersama-sama dengan Tuhan ya, dan kita juga membutuhkan Tuhan dalam hal apapun juga. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan pas perlu-perlunya aja, pas lagi kepepet, pas lagi terdesak ya, tapi kita membangun terus hubungan dengan Tuhan. Karena bagaimanapun juga sekali lagi Tuhan adalah seorang pribadi. Kalau misalnya kakak datang ke Juli hanya pas perlu-perlunya aja, mungkin udah bilang wani ya enggak. Demikian juga kalau Kak Juli hanya pas perlu-perlunya juga, apakah enggak tersinggung gitu ya? Apakah itu yang disebut satu hubungan? Tentunya bukan ya. Bagaimanapun juga hubungan itu senantiasa, hubungan ada satu kontinu, dan kita nggak bisa putus dari Tuhan. Sekalipun secara rohani kita udah bersatu dengan Tuhan, Roh Kudus dan Roh kita udah bersatu dengan Tuhan, tapi secara pengalaman kita terus perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi terima kasih buat Irin untuk temanya yang sangat bagus sekali. Buat Katriani juga tadi cukup diberkati, sangat-sangat diberkati ya, bukan hanya cukup tapi sangat diberkati. Meta, Jojo, dan Jasmine juga kami sangat mengucap syukur. Dan minggu depan bukan saya, bukan Kak Juli dan bukan Katriani yang akan sharing. Katriani senang sekali. Seneng Jojo ya? Bukan. Irin main. Oh Irin, oh Jojo habis Irin ya? Asik. Meta siapin juga ya Meta ya. Kok beda banget? Aduh kak. Bikin lambangnya. Ya pokoknya nanti kalau Meta udah ready kabarin aja. Nah, jadi kan Irin sharing, tapi disclaimer dulu nih Irin.
Gak apa-apa ya kalau nanti direkam terus diupload ya ke YouTube supaya yang lainnya juga bisa diberkati. Amin. Gak apa-apa Apa? ya. Min pengen Min. Wah, Bang yang rekam Irin atau Irin apa Abang? Temanya Enggak, yang rekam Enggak Zoom-nya ini. Zoom-nya nanti direkam. Gak apa-apa. abang yang rekam apa? Iya. Nanti Oh, saya yang rekam, saya yang edit, saya yang upload. Ya, kita menyesuaikan dengan kondisi zaman seperti ini. Ya memang harus ngerti teknologi, harus melek teknologi juga. Yang makan siang ini. Irinnya nanti hari atau sudah ada temanya apa Irin supaya kita boleh tahu. masih rahasia. Oh, masih. Surprise. Hari Jumat ya, bocorin dulu ke kakak. Iya Bang. Nanti bocorin ke kakak terus ke Kak Briani. Dan nanti tambahannya banyak-banyak dari Kak Briani. Udah. Waktunya kita untuk makan siang. Oke. Dan 2 minggu lagi Jojo siapkan. Meta nanti kabarin ya ke Kak Julia atau ke kakak. Apa Min? Min? Hah? Sharing? enggak. Jangan lupa like ya. Itu bagus loh. Jangan lupa di share and like ya. Ih. Ih. Irin hari Jumat ya, sering ke kakak ya. Oke. Ya itu aja. Kita mau berdoa minta Katriani tutup dari dalam doa. Kak so lapar sudah Kak. Bang Ampi, mana Bang Julin. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pertemuan kami hari ini. Kami percaya tidak ada waktu yang kebetulan, kami tidak kebetulan seberapa kami yang ada ini bisa bertemu, karena kami percaya pada saat ini apa yang kami bicarakan hari ini akan menjadi rema bagi kami, khususnya bagi anak-anak remaja, bagi Meta, bagi Irin, bagi Jojo, bagi Jasmine. Pada saatnya nanti apa yang kami bicarakan ini akan menjadi rema, dan itu akan membuat mereka, memuatkan mereka ketika mereka harus menentukan pilihan dalam hidup mereka. Mereka tahu betapa pentingnya doa dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Dan terima kasih, biarlah tema ini juga kami akan jadikan sebagai doa itu menjadi hubungan kami dengan Tuhan setiap saat. Itulah doa doa kami untuk Tuhan. Terima kasih juga untuk Bang Ampin, kau berkati dia dan Kak Juli supaya semakin diberkati, supaya hidup mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya sepanjang minggu ini kami akan merasakan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami terus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan sisa hari dalam tangan Tuhan. Nama Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih Kak. Terima kasih semua. Selamat makan siang. Dadah. Jangan lupa like ya Min.